Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya nak ya. Kembali lagi bersama Ustazah Vina. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau bab 2, yaitu mengenai lancang kuning. Ustazah harap anak ustazah menyimak, mempelajari dan memahami video pembelajaran ini dari awal hingga akhir ya nak ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Karena anak-anak ustazah belum dapat buku cetak BMR, jadi anak ustazah buatlah ringkasan catatan antum untuk mempermudah antum dalam belajar. Baiklah, ustazah jelaskan ya nak ya. Riau adalah negeri bahari. Kemajuannya ditopang oleh lalu lintas laut dan aliran sungai-sungai. Kemampuan untuk melaut seakan-akan bukan sesuatu yang membanggakan karena ia mengalir dengan sendirinya ke dalam darah orang Melayu. Tidak ada catatan maupun peninggalan mengenai industri pembuatan kapal di ranah Riau. Namun, dengan adanya kehadiran kapal-kapal Melayu sempat terekam dalam catatan sejarah Cina dan Eropa. Kalau menurut catatan Cina ya nak ya, bahwa kedatangan kapal dagang Melayu di dermaga Cina sangat mendebarkan. Perlu waktu lama bagi kapal dagang Melayu untuk berlabuh karena ukurannya yang tinggi dan besar. Apabila badai datang, kapal-kapal lain akan rusak. Namun, kapal dagang Melayu tetap mampu berlayar tanpa mengalami kerusakan yang berarti. Jika menurut catatan Eropa, ketika pasukan Portugis menyerang Melaka, mereka dihadang oleh kapal Jung. Ketika ditembak dengan meriam sebanyak 5 kali, kapal Jung masih mampu berlayar dan tidak kunjung bocor. Bahkan dengan gagahnya, kapal Jung ini berhasil dia menenggelamkan ratusan kapal Portugis. Jadi, berdasarkan banyaknya catatan dari Cina dan juga dari Eropa, nama dan jenis perahu Melayu Riau adalah sebagai berikut. Ada jalur, jongkong, jung, sampan, kolek, nadi, belungkang, biduk, putau, pinisi, kici, pedewa, lancang, penjajap, tongkang, kotak, pencalang, rakit, dondang, dan leper. Inilah beberapa jenis perahu Melayu Riau berdasarkan catatan dari Cina dan Eropa. Lalu, apa ya itu lancang kuning? Ada lagunya nih ya kan nak? Ya, apa itu lancang kuning? Perkataan lancang satu makna dengan perkataan kencang atau artinya laju. Bentuknya ramping dan dapat dipakai di sungai maupun di samudra luas. Pada umumnya, lancang ini dia terdiri dari badan perahu, 1 tiang layar, 2 layar, 8 dayung, dan juga rumah perahu. Anak ustazah bisa memperhatikan gambarnya pada slide ini. Selanjutnya, lancang dapat membawa 50 orang lebih dan dilengkapi dengan meriam serta apilan atau disebut juga dengan tameng. Ujung haluannya itu sangat panjang, runcing, dan tajam seperti mata tombak yang mengerikan. Hal ini digunakan untuk menikam lambung kapal
musuh, sekaligus juga sebagai tangga titik untuk menyerbu ke kapal musuh. Tetapi lancang tidak digunakan untuk pertempuran, melainkan hanya dipergunakan sebagai penyerang gerak cepat, yaitu pengintai posisi musuh. Kemudian setelah zaman perang berakhir, lancang cenderung dijadikan sebagai perahu layar biasa untuk mengangkut barang-barang dagang dalam jarak pendek. Hal ini karena bentuknya yang agak rendah dan kecil dibandingkan perahu jung, sehingga muatannya tidak seberapa banyak. Dikarenakan lincah, gesit, dan kencang mengarungi lautan, maka lancang itu lebih selalu dipilih oleh raja-raja Melayu sebagai kendaraan mereka. Umumnya ya nak ya, raja-raja Melayu itu dahulu dia memilih kuning sebagai warna tanda kebesarannya. Jadi ditetapkanlah bahwa setiap benda yang berwarna kuning itu adalah milik raja. Dalam hal ini termasuk bendera, pakaian kebesaran, payung, bahkan juga sapu tangan. Misalnya, apabila ada utusan yang datang ke rumah seseorang sambil membawa sapu tangan kuning, maka dengan melihat sapu tangan kuning itu saja, orang yang dipanggil itu segera tahu bahwa yang memanggilnya adalah raja. Oleh karena itu, kuatnya makna kuning sebagai milik raja, maka setiap benda yang digunakan raja itu disebut dengan kuning. Misalnya, ada sebuah keris hitam dan bersarung hitam milik raja, maka keris itu disebut keris kuning walaupun warnanya hitam, karena dimaksud dengan keris kuning itu adalah keris kepunyaan raja. Demikian pula dengan sebutan lancang kuning, ya, yang membawa kita kepada pengertian bahwa lancang yang dimaksudkan itu adalah kendaraan milik raja. Begitu jugalah kalau sekiranya pada zaman itu kalau sudah ada pesawat terbang khusus untuk raja, maka akan sangat mungkin bila disebut pula dengan pesawat kuning walaupun pesawat tersebut berwarna putih. Jazakumullahu khairan kasiran. Demikian materi hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat mempelajarinya kembali ya. Jika ada yang kurang dipahami, japri WA ustazah, insya Allah akan diberikan penjelasan ulang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak-anak ustazah dalam video pembelajaran selanjutnya. Berikan senyuman termanis antum hari ini. Alhamdulillah, terima kasih anak ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.